Halo, perkenalkan saya Ronald Octaviano, mahasiswa Untak dengan NPI 14620000103. Pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Jadi tugas evaluasi akhir semester yang saya pilih yaitu poin ketiga, yaitu sistem warehouse. Oke, jadi di sini untuk database-nya, lokal database-nya saya menggunakan Hive. Jadi di sini untuk modelnya, nama modelnya itu barang, di mana di dalamnya ada field ID, nama, kemudian date itu tanggal, dan juga kemudian time atau waktu. Jadi ini database-nya yang nanti dipanggil dan juga diisi untuk barang dari warehouse yang di-scan menggunakan scan barcode atau QR. Kemudian ini tadi dibuat, kemudian barang.g.dot ini didapat ketika kita menjalankan build runner. Jadi setelah menjalankan build runner, file ini akan otomatis muncul mengambil dari file yang ini. Kemudian kita akan masuk ke halaman loginnya yang pertama. Jadi ini untuk codingan yang halaman login, kita import terlebih dahulu library yang diperlukan. Kemudian buat variabelnya, variabel form key di sini untuk form, kemudian email controller dan password controller, itu text editing controller untuk text fieldnya. Kemudian di bawah di sini ada widget email login dan password login, dua-duanya yaitu merupakan text form field dari loginnya, yaitu untuk email dan untuk password, di mana di sini ada validator. Kalau masih kosong, itu akan muncul tulisan masih kosong, harap diisi. Seperti itu. Controllernya kita arahkan ke controller masing-masing, yaitu email dan password. Kemudian di sini untuk decoration-nya kurang lebih hampir sama. Di sini untuk style-nya. Kemudian ini untuk validate input-nya. Ini untuk fungsi validate input, di mana form key current state-nya kemudian di-save. Kemudian kita akan menjalankan login function. Login function yang ada parameter teks dari email dan juga teks dari password. Di login function ini untuk mengecek ke dalam API login apakah ada email tersebut yang dimasukkan dan passwordnya benar. Jadi untuk mengecek apakah benar password dan juga emailnya. Jika benar, maka di sini akan muncul snack bar selamat datang. Kemudian jika gagal, maka akan muncul email dan password salah jika email dan password kurang tepat. Nah, setelah muncul email snack bar selamat datang, maka langsung akan diarahkan ke user page yang ini, di mana langsung diarahkan ke user page yaitu ke halaman berandanya. Kemudian itu untuk function loginnya, kemudian ini untuk stylenya, untuk desain loginnya. Jadi di sini menggunakan form dengan key-nya form key sesuai variabel yang sudah dibuat. Kemudian di sini terdiri dari kolom, di mana kolomnya itu isinya image menggunakan kontainer image, kemudian di sini ada kontainer lagi membungkus text field login dan juga password. Kemudian di bawahnya di sini ada button untuk masuk, di mana ketika diklik maka akan menjalankan function validate input yang di atas, di mana itu menjalankan juga login function yang sudah dibuat untuk melihat apakah password dan email itu benar. Kemudian di sini ada button lagi, text button, yaitu dengan tulisan belum mempunyai akun, daftar sekarang, yang itu nanti akan langsung diarahkan ke halaman register. Kemudian masuk ke halaman register, di sini untuk halaman registernya, yang pertama pastinya import library yang diperlukan. Kemudian di sini sama, yaitu membuat variabel, form key, kemudian text controller, email, password. Di sini ada satu tambahan lagi, yaitu nama. Karena ketika register kita juga harus memasukkan nama. Kemudian di sini ada widget nama register, email register, dan password register. Itu tiga-tiganya sama-sama text form field. Untuk text field dari register sendiri dengan masing-masing yaitu nama, untuk email, dan juga untuk password. Di mana di sini validatornya tiga-tiganya sama, yaitu kalau kosong, tulisannya jangan kosong, harap diisi. Kemudian kontrolernya diarahkan ke kontrolernya masing-masing. Kemudian di sini baru untuk input decoration-nya atau untuk stylenya. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga validate input untuk melakukan validasi itu, validasi text field-nya. Kemudian di sini ada do login function.
di mana di sini untuk mengecek apakah error ketika menambahkan email, password, dan juga nama ke API register, API untuk register. Kalau berhasil, itu nanti akan muncul konten di snackbar ya, yaitu user berhasil ditambahkan. Kalau gagal, nanti akan muncul keterangan error. Kalau gagal, kalau berhasil, user berhasil ditambahkan dan langsung diarahkan ke halaman login lagi. Yaitu di sini navigator pop ya, langsung diarahkan ke login lagi gitu. Kalau user berhasil ditambahkan seperti itu. Maaf yang ini maksudnya. Jadi kalau itu navigator of context pop, jadi ketika sudah berhasil kemudian muncul snack bar, di sini langsung di navigatornya langsung di pop, jadi langsung ke halaman login lagi. Kemudian itu untuk fungsinya, kemudian untuk tampilannya sendiri atau stylenya sendiri itu kurang lebih sama seperti login, hanya saja tidak ada image tapi menggunakan teks. Silakan mendaftar akun. Kemudian di sini ada kontainer dengan masing-masing nama, yaitu nama register, email register, dan password register. Ini untuk text field-nya. Kemudian di sini ada button register yang ketika on press itu menjalankan function validate input yang tadi yang di atas. Di sini juga ada text button, apakah sudah memiliki akun, jika sudah bisa login. Nanti yang langsung diarahkan ke pop, yaitu kembali ke halaman login. Karena ini kita dapat atau masuk ke halaman register itu melalui halaman login, jadi kalau di pop nanti akan kembali ke halaman login. Oke, kemudian kita akan masuk ke halaman utamanya, yaitu halaman beranda. Di sini kita import terlebih dahulu library yang diperlukan. Kemudian di sini ada nah di sini ada stateful widget user page untuk halamannya. Kemudian di sini ada variabel yaitu list halaman. Jadi ini halaman yang diperlukan karena kita akan menggunakan bottom navigation. Bottom navigation bar inilah halamannya, yaitu terdiri dari homepage. Homepage itu nanti halaman beranda dan juga profile page yaitu halaman data diri. Di mana halaman defaultnya adalah 0, array 0 dari halaman yaitu homepage. Lalu ada function juga ketika diklik maka selected index-nya akan sesuai dengan indeks yang diklik atau menu yang diklik. Ini untuk melakukan perubahan di bottom navigation bar-nya. Kemudian di sini ada function dari getRef, yaitu di sini menggunakan local database shared preference. Di sini untuk melihat apakah login atau tidak, sudah login atau belum. Kalau ya di sini untuk melihat loginnya. Oke. Aduh, ini apa ini? Oke, jadi yang function getRef ini untuk melihat apakah login. Jadi sebelum masuk ke halaman ini harus dicek terlebih dahulu apakah login atau belum. Jika sudah login, maka di sini emailnya akan diisi pref get string email, yaitu mengambil email dari shared preference, yaitu ini shared preference, mengambil emailnya kemudian dimasukkan ke dalam string email. Seperti itu. Kemudian di sini untuk masuk ke tampilannya, di sini scaffold, kemudian background color-nya yaitu warna biru. Kemudian di sini ada button navigation bar, kemudian di sini untuk item-itemnya berdasarkan keperluan, yaitu ini beranda dan juga profile. Kemudian current index-nya yaitu selected index yang sudah dibuat di atas tadi, yaitu 0, yaitu homepage atau beranda. Kemudian selected itemnya ini untuk warna dari item yang dipilih. Kemudian ketika on tap akan menjalankan fungsi on tap item atau fungsi untuk memilih atau memberikan nilai baru ke selected index-nya. Nah, bodinya itu halaman yaitu list yang sudah kita buat tadi dot element add selected index atau memilih indeks yang mana dari list halaman. Kemudian di dalam
halaman home sendiri atau halaman beranda di sini sendiri itu ada floating action button, di mana floating action buttonnya ini untuk mengarahkan ke halaman QR view example ini atau QR code. Jadi ketika diklik ada floating button, ketika diklik itu akan masuk ke halaman QR-nya untuk scan. Kemudian kita masuk ke homepage yang ini. Ini adalah halaman homepage. Halaman pertama yaitu halaman beranda, di mana kita initialize terlebih dahulu yaitu open box barang. Jadi di sini untuk membuka database dengan nama barang yang sudah dibuat. Kemudian di sini kita masuk ke stylenya atau desainnya. Yang pertama di sini kontainer, kemudian di dalamnya ada kolom, kemudian kolomnya terdiri dari list barang. Kemudian di dalamnya ada kontainer yang berisi value listenable builder. Jadi di sini fungsinya untuk memunculkan atau mendapatkan nilai dari database Hive-nya. Jadi di sini menggunakan value listenable builder, di mana value listenable-nya itu diambil dari boxes. Yaitu ini diambil dari ini package box.dart yang sudah diimport di atas. Kemudian get barang, yaitu salah satu fungsi box-nya yang ada di boxes. Boxes itu yang ini. Ini tadi kita yang ini boxes ini harus dibuat di mana di dalamnya ada import barang.dart atau model yang sudah dibuat, kemudian library Hive dan juga library Hive di mana di dalam kelas boxes ini ada metode atau ada function get barang di mana Hive titik box dengan nama database atau nama tabel barang. Jadi bedanya open box dan box dalam Hive ini, kalau open box itu digunakan untuk membuat tabel baru, tapi kalau untuk box ini untuk membuka tabel yang sudah dibuat. Jadi ketika kita sudah membuat tabel, contohnya Hive open box, kemudian nama tabel, untuk membuka database tersebut, ketika sudah diinisialisasi untuk dibuat, kita bisa menggunakan Hive.box ini. Hive.box kemudian langsung ke nama tabel yang ingin digunakan. Oleh karena itu, di sini menggunakan, di sini boxes, kemudian menjalankan function get barang, yaitu membuka box-nya, membuka box barang, membuka tabel barang, kemudian add listenable. Kemudian di sini untuk buildernya ada 3 parameter, konteks, box, dan juga child. Di mana di sini variabel barang itu diisi dari nilai atau ya nilai dari box yang diubah ke list gitu. Jadi isi dari box ini yaitu isi dari database-nya atau isi dari tabel-tabelnya. Nah, dari isi dari tabel tersebut diubah menjadi tipe data list, kemudian dimasukkan ke dalam variabel barang. Kalau barang is empty atau barangnya kosong atau belum ada datanya, di sini akan mengembalikan suatu nilai yaitu teks, yaitu tulisannya warehouse masih kosong. Tapi kalau sudah ada isinya, maka di sini menggunakan grid view builder, di mana di sini grid delegate-nya menggunakan silver delegate with max cross access extend, di mana extend-nya itu 200, aspek rasionya 2/3.5, terus kemudian space-nya atas cross main, vertical horizontal itu 20. Kemudian item count-nya yaitu jumlah barang ya, jumlah perulangannya itu tergantung dari barang titik length. Jadi kalau data yang ada di tabel barang itu 1, maka item count-nya hanya 1. Begitupun kalau uh, panjang dari barangnya atau data yang tersimpan di tabel barang ini 2, maka item count-nya 2. Jadi item count-nya menyesuaikan jumlah isi dari tabel barang. Kemudian untuk builder itu menggunakan parameter build context dan juga integer index, di mana di sini return-nya yaitu card. Jadi card-nya di sini children-nya itu ada button, jadi menggunakan function button, yaitu button untuk edit dan juga untuk hapus datanya, nanti fungsinya ada di bawah, widget-nya. Kemudian di sini title-nya atau judulnya menggunakan kolom, yaitu yang pertama barang ID terlebih dahulu, jadi barang kode barangnya atau ID barangnya terlebih dahulu, apakah barang basah, BB, ataupun barang kering, BK. Kemudian di sini ada size box-nya, di sini untuk spasinya, dan kemudian di sini teks untuk namanya barang index.nama, jadi barang di sini dipilih terlebih dahulu indeksnya, kemudian kita ambil namanya. Jadi namanya ini sesuai dengan
Jadi model yang sudah kita buat tadi, nama, date, time, dan juga ID. Jadi bisa diambil sesuai namanya, sesuai yang sudah dibuat di model. Ini barang indeks, jadi diambil sesuai indeksnya, yaitu mengambil namanya. Kemudian di kolom yang kedua itu ada waktunya menggunakan date untuk tanggalnya ya. Jadi kita ambil barang index.date, ambil date dari tabel barang dengan indeks sesuai dengan perputarannya. Kemudian bawahnya di sini ada barang index.time untuk mengambil jamnya. Itu untuk yang halaman home, yang home page. Kemudian di sini juga ada halaman profile page. Di sini ya ini profile page. Kemudian di sini menggunakan stateful juga untuk profile page, di mana di sini ada function untuk logout. Di mana kalau function untuk logout, maka preferensinya akan meremove status loginnya dan juga meremove status emailnya. Jadi ketika login tadi kita dicek apakah loginnya sudah oke, kemudian emailnya diisi. Untuk di bagian login, kalau kita lihat scroll ke atas tadi, yang bagian ini, di getRef ini untuk melihat apakah sudah login, yaitu variabel isLoginnya diisi dengan yang ada di set prefence, kemudian variabel email diisi dengan email yang didapat dari set prefence-nya. Tetapi kalau di function logout di sini di remove dari isLogin dan juga emailnya. Jadi kalau yang login itu di get, diambil. Kalau yang remove ini dihilangkan karena kita ingin logout atau keluar dari akun tersebut. Terus kemudian kalau sudah logout, dihapus, kemudian akan diarahkan kembali ke page login. Ketika klik logout, di mana nanti akan muncul snack bar juga untuk statusnya yaitu berhasil logout. Gitu. Kemudian untuk halaman profilnya sendiri, di sini ada kontainer. Di dalamnya juga ada center untuk menaruh tengah kontainernya, di mana kontainer di dalamnya ada gambar, kemudian nama dan juga NPI, dan juga di sini ada button untuk logout, yaitu button keluar. Itu untuk halaman profile. Kemudian di sini kalau tadi di atas kan ada widget build buttons untuk yang diletakkan pada card. Nah, di sini untuk build buttonnya, di mana di sini ada text button dengan icon yaitu edit data. Di sini fungsinya untuk mengedit data. Nah, data yang di sini kalau di scroll ke bawah di sini on press-nya yaitu akan kontak push itu mengarah ke edit pop. Jadi edit pop ini dia dialog pop up seperti itu. Jadi kita tidak pindah halaman, hanya memunculkan pop saja atau show dialog box, di mana di sini ada parameter barang di sini untuk mengambil dari model tadi ya, yaitu database barang. Kemudian on click-nya di sini edit transaction, function edit transaction itu dibawain nanti barang, yaitu nama barangnya, nama tabelnya, kemudian tanggalnya dan juga jamnya. Ini tanggal dan jam yang akan direvisi. Kemudian di sini ada text button juga untuk icon yaitu hapus. Di sini untuk menghapus data dari tabel, mana ketika diklik nanti akan delete transaction barang. Delete transaction yang delete yaitu barangnya. Jadi barang ini sesuai yang diklik. Jadi kalau yang diklik barang A, maka yang dihapus barang A. Ketika barang B, yang diklik juga barang B. Begitupun juga dengan yang edit ini, barang yang dimaksud di sini adalah barang yang diklik. Jadi kalau yang diklik barang A, maka yang diedit barang A. Kalau yang diedit barang B, maka yang diedit barang B. Makanya di sini di edit transaction dimasukkan untuk tipe data atau parameternya barang. Untuk melihat apakah yang diedit ini barang A, barang B, atau barang C. Kemudian untuk fungsinya di sini ada edit transaction, di mana di dalamnya ada barang dengan tipe data barang, kemudian string tanggal, dan juga string jam, di mana barang titik date itu diganti dengan tanggal nantinya, dan juga barang titik time itu diganti juga dengan jam. Gitu. Jadi barang titik date dan juga barang titik time ini yaitu data yang diambil dari database atau tabelnya yang ada di produk yang dipilih. Kemudian nanti akan di overwrite atau diisi lagi dengan tanggal yang baru, begitupun juga dengan jamnya akan diisi dengan barang yang lama. Diisi dengan jam yang baru. Jadi akan di replace, kemudian nanti akan barang titik save, yaitu menyimpan data terbaru ke dalam tabelnya. Kemudian di sini untuk delete transaction, yaitu fungsi yang untuk menghapus. Di sini cuma satu codingannya, yaitu barang titik delete, yaitu untuk menghapus
menghapus data dari sesuai yang dipilih. Jadi itu untuk user, yaitu untuk dua halaman yang kita gunakan, yaitu halaman QR code atau barcode-nya, scan barcode, dan juga halaman profile. Kemudian kita akan masuk ke halaman QR-nya, ada scroll ke atas. Kita akan masuk ke halaman QR-nya untuk men-scan barcode. Di sini kalian import terlebih dahulu library yang akan digunakan. Kemudian di sini nama halamannya yaitu QR View Example. Jadi di sini ada suatu function namanya tambah barang. Jadi di sini function untuk menambahkan barang, di mana parameternya itu string nama barang dan tipenya dia asinkron ya karena future. Kemudian di sini deklarasi terlebih dahulu untuk variabel waktu, date time. Di sini gunanya untuk mengambil waktu yang sekarang, waktu ketika kita men-scan barcode, tapi dalam bentuk millisecond. Jadi nanti outputnya ini berupa millisecond, yaitu bukan berupa tanggal seperti itu, tapi berupa angka-angka ini, yaitu millisecondnya, yang nanti akan dirubah di sini, date format ini menggunakan date format. Pertama kita deklarasikan dulu final barang, yaitu untuk variabelnya namanya barang, kemudian sama dengan barang objek ini. Ini adalah objek yang diambil dari ntar kita lihat yang diambil dari modelnya ini tadi. Jadi kita sudah dapat model, kemudian nanti diambil di QR page juga, karena QR page ini kita return nama barangnya. Nah, kemudian di sini titik-titik ID, itu ID-nya, yaitu nama barang, apakah barang basah atau barang kering. Kemudian ini titik-titik nama, ini untuk mereplace nama barangnya, jadi sesuai nama barang yang di-scan nanti. Kalau nama barangnya barang kering, maka diisi barang kering. Kalau namanya barang basah, maka akan diisi barang basah. Kemudian date-nya di sini itu menggunakan date format, day, month, dan juga year untuk tipe formatnya. Kemudian titik format mengambil millisecond-nya. Jadi kalau yang date time waktu ini untuk mengambil millisecond di waktu kita scan, di sini diubah menjadi format day, month, dan year. Itu untuk tanggal. Kalau untuk waktu sendiri, di sini titik-titik time sama dengan date format.hm titik format waktu. Jadi sama seperti yang tanggal. Di sini kita ubah menjadi waktu atau jam berdasarkan millisecond yang ada di atas ini, date time waktunya. Jadi ini untuk menambahkan, fungsi ini itu untuk menambahkan data baru atau barang baru sesuai dengan barang yang di scan atau di record gitu. Jadi barang-barangnya ditambahkan ke field masing-masing, yaitu ini sesuai dengan model yang sudah dibuat. Kemudian di sini menjalankan box get barang, yaitu membuka tabelnya. Kemudian di sini box titik add, yaitu barang, yaitu menambahkan barang-barang ini tadi. Jadi ketika ini diinisialisasi, kemudian ini diinisialisasi terlebih dahulu, dibuat terlebih dahulu. Kemudian di sini membuka tabelnya, yaitu get barang, yaitu isinya hive titik box tadi. Kemudian baru ditambahkan. Jadi ketika ini dijalankan, boxnya terbuka, kemudian baru ditambahkan terlebih dahulu. Jadi fungsi ini tidak yang bagian atas ini tidak menambahkan, tapi ini hanya inisialisasi saja. Kemudian di sini dibuka terlebih dahulu, baru yang bagian ini menambahkan barang yang ini. Itu untuk fungsi menambahkan barang. Kita masuk ke tampilannya. Di sini tampilan dari scan barcode-nya. Di sini ada menggunakan kolom yaitu atas bawah, di mana kolom pertama itu isinya untuk scan, di mana kota scan-nya, dan di kolom kedua di situ ada untuk reset dan juga untuk keluar atau kembali ke halaman berandanya. Jadi kalau kita lihat yang pertama di sini ada kontainer, di sini ada kontainer untuk reset. Jadi ketika kita sudah men-scan barcode, nanti scan-nya akan berhenti atau ke pause. Jadi ke pause, ketika di reset nanti akan kembali resume atau kembali berjalan. Kemudian di sini juga ada button kembali. Di sini kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu pop konteks, entah itu halaman profile ataupun halaman beranda, tergantung dari kita membukanya.
Kalau dari yang riset sendiri, kalau kita lihat di sini on press-nya ketika diklik, kalau resultnya tidak nol atau resultnya atau ada isinya alias scan barcode-nya berjalan, itu nol. Kalau resultnya nol itu berarti tidak ada isinya ya. Mohon maaf, ini berarti scan-nya gagal atau datanya tidak diambil, itu nol. Tapi kalau berhasil diambil datanya ketika diklik reset, maka resultnya akan dirubah menjadi nol kembali. Kemudian di sini kameranya akan di-resum. Jadi kontrol resume kamera ini kalau kita klik maka kamera yang sebelumnya ke pause maka akan resume atau berjalan kembali. Nah, kapan pause-nya? Jadi pause-nya itu ketika ini build QR view ini, ya, build QR view. Jadi ini untuk scan areanya. Jadi di sini ada scan area yaitu 300 untuk scan areanya. Untuk kotaannya ya, kota areanya untuk area barcode scan barcode-nya, di mana di sini ada overlay-nya. Ini untuk overlay dari area scan barcode itu. Kemudian untuk fungsinya sendiri yang ini jadi controller scanner data stream.listen. Jadi kalau datanya itu terscan, maka apa yang terjadi yaitu result itu akan diisi dari scan datanya. Kemudian controllernya atau kameranya akan pause atau berhenti. Kemudian di sini akan menjalankan function tambah barang dari result code. Jadi di sini ambil result titik code ini untuk mengambil barangnya, nama barangnya. Kalau dilihat di sini tambah barang yaitu string nama barang itu yaitu untuk nama barangnya. Jadi di sini result titik code itu yaitu nama barang yang dari QR yang kita scan. Kemudian di sini akan muncul pop-up dialog. Pop-up dialognya itu ini yaitu kalau sudah berhasil akan muncul pop-up dialog tulisan berhasil dan ada OK-nya. Dan vote on permission set ini untuk permission. Jadi kalau permissionnya sudah diklik maka bisa berjalan kameranya. Tapi kalau belum diklik maka akan muncul ini snack bar no permission. Jadi ketika kita menjalankan di HP itu biasanya ada meminta permission dulu untuk mengakses kameranya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ini widgetnya, jadi ini widget QR view-nya. Jadi ini nanti dipanggil di bagian atas ini. Nah, jadi ya. Nah, ini kita akan menggunakan kolom ya. Jadi kolom pertama itu untuk buttonnya. Kemudian kolom pertama ini untuk scan area dari QR view-nya. Jadi yang bagian atas itu area QR view-nya, yang ke bawah ini button untuk kontrol view-nya, apakah di reset, apakah kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ketika QR view-nya itu mendeteksi suatu data, di sini kamera kontrolnya terpause kameranya, jadi kameranya berhenti. Ketika di reset itu akan berjalan kembali atau di reset. Dan juga di sini menambahkan data baru ke database atau ke tabel barang. Dan juga di sini muncul untuk pop-up dialog. Jadi itu untuk codingan atau penjelasan codingan dari sistem warehouse yang digunakan di tugas evaluasi akhir semester ini. Kita akan coba masuk ke eh, tampilannya di dalam HP. Oke, jadi kita akan masuk ke demonstrasi aplikasinya atau dari yang sudah dibuat, sistem warehouse yang sudah dibuat. Oke, jadi di sini saya menggunakan HP saya. Jadi di sini saya tampilkan di laptop. Jadi ini real time HP saya. Kemudian di sini ada untuk login ya, untuk halaman login. Di sini ada image, kemudian text field email, text field password, dan juga button masuk. Dan juga di bawahnya di sini ada text button untuk diarahkan ke halaman register. Kalau kita klik, nah di sini akan mengarah ke halaman register. Kita akan coba menambahkan akun. Seperti ini, kemudian di sini kita coba tambahkan email, kemudian kita tambahkan password biasa saja 1 sampai 9 dan kita register. Nah, di sini akan kembali ke menu login dan di sini ada snack bar user berhasil ditambahkan. Yang berarti registernya berhasil. Kita akan coba masuk. Nah, kita coba seperti ini dulu. Kita coba kalau dikosongi semua maka akan tulisan seperti ini. Kalau tidak sesuai nanti dia jadi ini harus diisi sesuai email ya. Jadi tidak bisa teks biasa saja.
Nah, di sini kalau tidak tepat email dan password salah. Dan juga ini karena tab-nya email, jadi harus email. Jadi kalau link biasa seperti ini tidak bisa. Kita coba masuk menggunakan email yang sudah terdaftarkan. Oke, jadi ini untuk tampilannya. Ketika sudah login, tampilan warehouse-nya. Jadi di sini datanya masih kosong, yaitu warehouse masih kosong. Ini tampilan berandanya, list barang warehouse. Kemudian kita coba untuk scan barcode. Ya, kita akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan scan barcode yang ada di soal. Kita coba scan. Kita akan coba scan seperti ini. Nah, di sini ketika scan langsung akan ada muncul pop-up atau dialog box berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini kameranya terpause. Ketika klik reset nanti, nah kameranya akan berjalan kembali. Nah, tadi kita sudah coba untuk scan data barang basah, kita akan coba scan barang kering. Nah, di sini berhasil lagi. Nah, kita bisa klik kembali untuk kembali ke halaman list tadi. Di sini sudah ada list barangnya, BB untuk barang basah dan BK untuk barang kering. Di sini juga ada tanggal dan waktunya, jamnya. Nah, kita coba hapus. Jadi ketika diklik sini nanti akan muncul menu hapus dan edit data. Kalau dihapus maka datanya akan terhapus. Ini barang basahnya hilang. Dan kalau klik edit data, kita bisa edit berupa tanggalnya, bisa menjadi tanggal 4 seperti ini. Klik OK. Kemudian kita masukkan jamnya juga di sini adalah jam 12.00 gitu. Nah, di sini perubahannya kita klik save, nanti akan berubah menjadi ini tanggal 4 bulan 1 2023 jamnya jam 12 sesuai dengan yang kita rubah tadi. Jadi kemudian ini untuk klik data diri atau profilnya, di sini isinya data diri dan juga di sini ada button untuk logout atau keluar. Jadi kalau diklik dia akan kembali logout atau keluar dari akunnya. Seperti itu untuk presentasi singkat, penjelasan dan juga demonstrasi dari tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.